أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Maulidar, Masya Allah ya. Aduh adem banget nih kita ya, udah mendengarkan suara Maulidar. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita nih Masya Allah ini. Waspada perangkap ria. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Habib Nabil Al-Musa. Habib sehat? Alhamdulillah. Gimana? Sehat Ustaz Ali? Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Ali kalau ngeliat Habib adem bener. Amin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, ya Habibi mohon ilmunya nih kadang-kadang kita kasih nama perangkap ria. Jadi kadang-kadang artinya kalau perangkap ini sesuatu yang kita nggak sadar. Yang mengerikan. Atau jebakan gitu ya. Sehingga akhirnya tanpa kita sadar kita masuk ke dalamnya. Nah ini mohon ilmunya sehingga kita tidak terperangkap dalam ria ini. Silakan Bib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ali dan ibu-ibu sekalian dan juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia ya dimanapun, Cahaya Hati iNews ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi judul kita adalah perangkap ria ya. Jadi Ustadz Ali dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat ria ini kan istilah di dalam bahasa Arab ya. Jadi ria itu lughatan asalnya dari ar-ru'yah. Ya, ru'yah itu artinya melihat ya. Jadi kalau orang disebut riya itu dia dalam amal dia pengen dilihat orang. Ada satu yang mirip Ustadz Ali adalah sum'ah. Kalau sum'ah dari sami'a artinya apa yang dia lakukan ingin didengar sama orang lain. Dan ini tadi kalau Ustadz Ali sebutkan bahwa ini adalah perangkap, ini perangkap luar biasa ya. Jadi para ulama mendefinisikan namanya riya itu talabul jah ya wal manzilah indan nas fit ta'at atau fil a'mal ya. Jadi kalau di bahasa kita kan talabul jah. Jadi ingin kedudukan gitu ya. Kemudian wal manzilah ingin populer gitu ya. Indan nas di mata manusia fit ta'at atau fil a'mal dalam ketaatan atau dalam amal-amal. Ya, dan ini Ustadz Ali luar biasa berbahayanya. Ya, misal saya berikan satu contoh, ibu-ibu sekalian dan kaum muslimin muslimat. Kita berikan satu contoh, misalnya ada orang haji, ya, tapi dia berangkat haji bukan dengan niat untuk takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Ali. Tapi dia niat haji kenapa? Ingin beli perhiasan di sana. Oh bagus, katanya kalau di Madinah, di Mekah, di Jeddah emasnya bagus. Udah dari awal-awal dia bukan mempersiapkan ibadah hajinya, ngitung ini perhiasannya apa segala macam. Sehingga akhirnya ibadah haji pada saat itu bukan karena Allah, ya, tapi karena perhiasan. Ya. Ada lagi orang misalnya dermawan,
Suka ngasih bagus sekali, pahalanya luar biasa. Tapi dia ngasih dengan tujuan ingin didengar orang lain. Ya Allah. Ingin dilihat orang lain. Bahkan sampai pada tingkat Ustaz Ali kalau nggak disebut namanya, sebagai yang ngasih marah. Iya, ada yang begitu. Ya Allah, kita ini mau ngasih karena Allah atau karena pengen tersohor di depan banyak orang gitu kan. Nah itu contoh ya. Kemudian ada lagi sholat. Misalnya ini. Jadi dia bisa menyerang semua hal. Makanya tadi dikatakan perangkap, bahaya, riya itu ya. Orang sholat misalnya ya. Bapak ibu sekalian hadirin, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau yang namanya sholat itu adalah di dalam pepatah bahasa Arab, para ulama menyatakan as-shalah mi'rajul mu'min. Jadi sholat itu mi'rajnya orang beriman. Ustaz Ali paham kan kalau namanya mi'raj itu kita menghadap ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau dikatakan misalnya kita lihat para sahabat Rasulullah SAW ini supaya kita jauhi dari namanya riya ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, itu kalau sholat itu suara beliau bacaan sholat itu hampir enggak terdengar karena tangisnya. Bismillahirrahmanirrahim, nangis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nangis lagi terus begitu Sayyidina Abu Bakar itu. Kenapa? Karena dia mi'raj sama Allah Subhanahu wa taala. Udah gak peduli lagi nih orang kanan kiri gitu ya. Sementara ini ada orang misalnya sholat, kita berikan satu contoh ya. Sholat zuhur. Sholat zuhur itu jahar apa sir? Sir kan? Artinya harusnya kita tidak berbunyi gitu kan. Ini sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengen didengar sama yang kanan kiri. Ya Allah, kalau kata bahasa Arab itu miskin, kesian banget. Gitu. Semua orang lagi pada ke atas sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia malah sibuk dengan kanan kirinya, gitu kan? Nah ini perangkap luar biasa berbahaya. Dan tadi di dalam bacaan yang disebutkan oleh Qori, salah satu sifat munafik itu adalah riya. Jadi dikatakan tadi innal munafiqina yukhadi'un Allah. Ngeri itu. Orang munafik itu berusaha mau menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal dia nipu dirinya sendiri dengan riya itu, ya. Apa cirinya? Tadi disebutkan dalam ayat, ya. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia berdiri melakukan salat, dia salat itu malas sekali, berat sekali, ya, malas-malasan. Yura'unan nas. Kalau ada orang dia pengen dilihat sama orang, nih salat saya khusyuk, ini bacaan saya bagus dan seterusnya. Yura'unan nas. Jadi ciri pertama kusala, melakukan amal itu malas, berat. Ciri yang kedua adalah yura'unan nas, ingin dilihat orang. Kemudian wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kalau di depan orang dia berzikir. Baca subhanallah, alhamdulillah, salawat banyak. Tapi begitu di rumah nggak pernah zikir. Nah ini ciri-ciri yang mengerikan. Bapak ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Mari kita jaga hati kita, jangan sampai riya. Kita ingat kalau kita sholat itu sama Allah. Ya. Kalau kita mau ngasih sesuatu, berderma, ya berinfak dan sebagainya, itu karena Allah SWT, Allah yang maha melihat, Allah yang bakal menghitung gitu ya. Ngapain kita peduli sama orang-orang itu ya. Ada satu riwayat ya, seorang sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu an, disebutkan ketika dalam keadaan beliau susah payah, beliau itu kan hidupnya miskin Ustaz Ali. Kali waktu dia sudah bekerja seharian penuh, dia bawa uang, ya kemudian terus dia belikan makanan buat keluarganya, ya, yaitu istri Rasulullah SAW, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, dan cucu Rasulullah SAW, yaitu putra beliau, Sayyidina Hasan dan Husain. Bawa sampai di tengah jalan ada orang miskin, wahai keluarga Rasulullah, saya ini udah berapa hari nggak makan. Dia bingung, ini saya baru habis kerja seharian, bukan orang kaya, ini gimana nih? Ya sudah kasihkan aja. Pulang ke rumah kata istrinya, mana ini? Kita makan kurma sama air aja. Besoknya kerja lagi. Ketika mau pulang ada lagi anak yatim. Wahai keluarga Rasulullah, ini saya nih anak yatim. Saya ini butuh ini, dia menangis Sayyidina Ali, dikasih sama anak yatimnya. Besoknya lagi datang orang Yahudi udah tua. Saya ini orang Yahudi asir, ya tawanan perang, nggak bisa makan, dikasih.
ketika itu kemudian terus dia berangkat ketemu Rasulullah. Setelah hari ketiga itu, temu Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian cerita, ya baru dia ketemu, lalu Rasulullah membacakan ayat, ya dan mereka itu memberikan hartanya, ya ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asir. Ya, memberikan harta yang sedang dia sangat butuhkan kepada orang miskin, anak yatim, dan juga tawanan perang. Ya. Innama nut'imukum liwajhillah. Dan dia berkata, saya ini hanya memberi makan hanya karena Allah. Ya. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Saya tidak berharap balasan dari kalian, juga tidak ucapan terima kasih. Coba Ustadz Ali kalau kita bandingkan dengan orang sekarang. Kasih nggak terima kasih gimana? Marah hatinya gimana ini katanya. Padahal Sayyidina Ali itu kalau ngasih dia hanya karena Allah. Tadi kita lihat Sayyidina Abu Bakar, kita lihat Sayyidina Ali karamallahu wajah. Dan lain-lain para sahabat itu semua ketika melakukan sesuatu hanya karena Allah. Ya, sebutkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya ketika suatu ketika melihat ada orang sholat lalu tahajud membaca ayat. Ketika sampai kepada inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Ini adalah azab Allah dan azab Allah itu pasti terjadi. Itu sakit Sayyidina Umar. Terus sakit. Padahal Ustadz Ali kalau kita lihat Sayyidina Umar pahalanya banyak. Gitu kan. Tapi begitu. Nah hal seperti ini Ustadz Ali itu yang perlu segar di dalam masyarakat kita. Ya, kalau kita beramal itu karena Allah. Ya, kita butuh Allah, nggak butuh manusia yang lain. Orang mau terima kasih, mau nggak terima kasih, mau balas budi, mau nggak balas budi itu urusan dia sama Allah. Tapi yang penting saya berderma karena Allah, saya puasa karena Allah, saya sholat karena Allah, saya baca Quran karena Allah, saya salawat karena Allah. Semuanya adalah untuk tujuannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita seperti itu, kita lepas dari perangkap riya tadi. Karena riya itu luar biasa. Nanti disebutkan ya hari kiamat itu orang yang pertama kali dihisab, ibu-ibu sekalian, itu adalah orang yang mati syahid. Ada satu orang mati syahid dipanggil, terus ditanya, kamu ini bagaimana? Ini ditunjukkan nikmat Allah, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut dan sebagainya. Lalu dia bilang, qatiltu ya Rabb hatta ishtahadtu. Saya berperang di jalan Allah sampai saya mati syahid ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Kamu bohong. Ya. Qatalta li an yuqal annaka jari. Kamu sudah berjihad itu supaya disebut kamu pahlawan. Kamu orang yang berani, ya. Waqad qila, dan kamu sudah dapat di dunia gelar itu. Lalu ditarik di atas wajahnya, dilemparkan kena. Kalau misalnya kita perang di jalan Allah, kita ngaji, kita ini itu karena manusia, nggak dapat apa-apa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita perbaiki. Hadirin wal hadirat, sampai baginda Nabi Muhammad SAW menyebut riya ini asyirkul asghar, syirik yang kecil. Sekecil-kecilnya kalau namanya syirik bahaya. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan syirkul khafi, syirik yang sangat tersembunyi. Ya. Nah jadi ini hendaknya mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Jangan kita karena manusia, mulai dari sekarang kita melakukan apa-apa karena Allah. Mau di depan orang, mau di belakang orang, mau di rumah, mau dimanapun, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya segala yang kita lakukan itu betul-betul ikhlas. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada keinginan untuk orang lain. Baru setelah itu amal kita insya Allah selamat Ustadz Ali. Mudah-mudahan kita berdoa ya dijauhkan dari riya dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya Habibi, Masya Allah. Afwan, sama-sama. Aduh, jadi introspeksi diri nih ya. Artinya mungkin selama ini kita masih terjerembab dalam perangkap riya sehingga akhirnya memupuskan ibadah kita, naudzubillah min zalik ya. Kita perbaiki lagi ibadah kita jauhkan lagi riya di dalam diri kita ya. Terus kita ikhtiar untuk itu ya. Dan sekarang kita kasih kesempatan kepada Umi di sini untuk bertanya. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rita dari Majelis Taklim Umar bin Khattab, Taman Puri Cendana, Tambun Selatan. Habib, saya mau bertanya, saat kita mendapat rezeki,
saya bahagia. Terus kemudian saya mau berbagi ke sesama, apakah itu termasuk ria Habib? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bib. Baik, ya. Baik Ibu yang saya hormati dan insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya riya itu dia betul-betul tersembunyi di dalam hati. Ya. Ada sampai orang yang bilang, ya Rasulullah, seorang itu mencintai pakaian yang bagus, mencintai baju yang indah-indah. Apakah itu dilarang? Kata baginda Rasulullah SAW, tidak. Itu bukan termasuk sombong, bukan termasuk. Tapi yang namanya sombong itu bataral haq wa ghamwadun nas. Ya. Jadi menutupi kebenaran, menipu manusia. Nah begitupun riya, ibu-ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, yang namanya riya itu dia di dalam hati. Kita membantu orang, Masya Allah, itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan sampai disebutkan di dalam ayat Quran, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita belum bisa sampai ke derajat paling tinggi kalau belum memberikan apa yang kita cintai. Pahala. Yang namanya riya itu apa? Kalau kita ngasih itu di dalam hati kita ada ingin tampil, baru riya. Kita ngasih ada di dalam hati kita ini biar orang tahu, itu riya. Ya. Tapi kalau kita ngasih, makanya para ulama terdahulu ngajarin kita ibu-ibu sekalian, kalau kita ngasih itu kalau belum bisa selamat dari riya, sembunyi-sembunyi. Ya, karena kalau sembunyi-sembunyi nggak ada yang tahu. Ya. Ada cucu Rasulullah SAW disebutkan cicitnya, ya kalau dia ngasih itu malam-malam orang udah pada tidur dia kasih gitu. Sehingga nggak ada yang tahu. Begitu dia meninggal baru ketahuan. Oh yang suka ngasih itu saking menjauhi riya. Jadi kecuali kalau kita sudah terbiasa, maka insya Allah kita terjauh dari riya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Bib ilmunya ya. Jadi artinya yang paling paham tentang riya ya diri kita sendiri. Yang paling paham apakah kita dalam keadaan riya atau tidak, diri kita sendiri. So kalau misalnya kita ada terbesit keriaan, maka kita coba sikapi bagaimana caranya, mungkin dengan diam-diam apa segala macam untuk sehingga tidak timbul riya di dalam hati ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan baik, habis ini kita akan bahas tema yang Masya Allah nih, luar biasa nih ya. Hati-hati dengan tomat, tobat maksiat. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.